Udah kelihatan? Udah. Udah, Sri. Udah ya. Mulai. Udah bisa dimulai? Bisa. Udah bisa yuk. Bisa kok. Udah di-record. Udah dari tadi di-record. Udah kan ya? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Tubuhan Air ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tumbuhan air, yaitu rumput laut. Sebelum kami memulai presentasi pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Nilo Putu Ayu Puspita Dewi, NIM 1913521022. Dilanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Rizky Anavia, NIM 1913521023. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Claudia Sembiring dengan NIM 1913521030. Dilanjutkan dengan Indah. Mungkin karena sinyalnya jelek, jadi saya akan perkenalkannya. Namanya Indah Maria Magdalena Simatupang, NIM 1913521067. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Mardiana, NIM 1913521044. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rolanda Brusaragi, NIM 1913521032. Perkenalkan nama saya Niketurpada Wadanti, NIM 1913521028. Perkenalkan nama saya Priscila Natalia Kristindula, NIM 1913521073. Perkenalkan nama saya Muhammad Bisma, NIM 1813521010. Baik, perkenalkan nama saya Johannes Luman Tobing, NIM 1813521048. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu agenda materi untuk presentasi rumput laut. Yang pertama ada definisi dan klasifikasi, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada habitat, yang kelima ada faktor pembatas, yang keenam ada peranan, yang ketujuh ada pemanfaatan, yang kedelapan ada dampak kegiatan manusia, yang kesembilan ada kesimpulan. Baik, kami akan memulai presentasi untuk materi yang pertama. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan definisi rumput laut. Rumput laut itu adalah tanaman tingkat rendah yang tidak mempunyai akar, batang, serta daun sejati. Tumbuhan ini umumnya melekat pada substrat yang berbentuk talus. Rumput laut juga merupakan gabungan dari beberapa tanaman yang tidak bervaskular.
Rumput laut memiliki struktur vegetatif yang tidak sama dengan tanaman tingkat tinggi. Struktur vegetatif rumput laut tidak bisa dibedakan antara daun, batang, serta akar. Struktur yang tidak dapat dibedakan ini dikenal dengan sebutan talus. Talus pada rumput laut ialah multisel serta terdiri dari bentuk dan ukuran yang berbeda. Talus dapat dibedakan menjadi dua bentuk yang umum, yakni lamen dan sifon. Kedua bentuk dari talus ini dapat bervariasi yang nantinya akan mendapatkan bentuk talus yang lebih kompleks. Hal ini juga termasuk lamen ringkas sampai pada bentuk lamen yang lebih besar yang bisa dibedakan antara kepala pelekap, tip, serta lamina. Ada juga klasifikasi rumput laut. Klasifikasi ilmiah tanaman rumput laut ini antara lain kingdom yaitu Plantae, divisi atau Rhodophyta, kelas Rhodopicae, ordo Digartinales, family Soliareaceae, genus Echiuma, spesies Echiuma chotoni atau Capapicus alverici. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi rumput laut. Pada rumput laut tidak terdapat perbedaan antara daun dan batang antara satu jenis alga dengan alga lain. Hal ini disebabkan oleh seluruh unsur tubuh dari rumput laut adalah unik yang disebut talus. Yang pertama ada Holves. Holves serupa dengan akar, akan tetapi dari segi fungsi serta struktur pembentuknya berbeda-beda. Artinya yang mirip dengan akar biasa hanya bentuknya saja. Nah, karena perbedaan fungsi dan unsur pembentuk semacam ini, maka lumrahnya akar rumput laut tidak disebut akar, tetapi langsung disebut Holves. Kedua, ada strip. Strip adalah batang tanaman yang khusus. Hanya tanaman tingkat tinggi yang memiliki batang dengan tipe ini. Fungsi dari strip atau batang rumput laut adalah untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, strip juga bermanfaat untuk menyerap unsur hara dari air. Yang ketiga, ada blade. Rumput laut tidak memiliki daun, tetapi memiliki unsur tanaman tingkat tinggi yang mirip disebut blade. Ini yang membedakan antara rumput laut dengan rumput laut yang satu dengan jenis yang lain. Fungsi dari blade untuk melakukan fotosintesis, serta untuk menyerap nutrien air. Dengan senyawa inilah rumput laut bisa bertumbuh dan berkembang biak dengan baik dan sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik rumput laut. Yang pertama, jenis Sargassum sp, yaitu rumput laut coklat. Ciri khas yang pertama yaitu berbentuk laminaran dan algin dan terdapat flagel. Yang kedua, tersebar di seluruh perairan laut Indonesia. Yang ketiga, tumbuh di perairan yang terlindung maupun yang berombak besar. Yang keempat, habitat pada batu, daerah karang, dan pada karang yang masih hidup maupun yang telah mati. Dan ciri khas yang terakhir yaitu mengandung senyawa bioaktif seperti triterpenoid, steroid, dan fenolat. Berikut adalah contoh gambar dari karakteristik rumput laut coklat. Next. Selanjutnya, jenis Eusema cottoni atau Capapicus alvarezi. Ciri yang pertama, mempunyai talus, kasar, agak pipih, dan bercabang 2 atau 3. Ciri yang kedua, ujung-ujung percabangan ada yang runcing dan tumpul dengan permukaan bergerigi, agak kasar dan berbintil. Ciri yang ketiga, warna dari rumput laut ini biasanya hijau, kuning kecoklatan hingga merah dan ungu. Ciri yang keempat, memiliki alat perekat berupa cakram. Berikut adalah contoh gambar dari rumput laut Eusema cottoni. Next.
Bisa dilanjutkan sama Farida. Jenis yang ketiga yaitu Padina SD. Ciri yang pertama, hidup di sekitar genangan air di atas batu karang pantai. Ciri yang kedua, memiliki talus yang berbentuk seperti kipas dengan diameter 3-4 cm. Ciri yang ketiga, berwarna coklat kekuningan atau kadang-kadang memutih disebabkan oleh perkapuran. Ciri yang keempat, memiliki segmen-segmen lembaran tipis atau lobus dengan garis-garis dengan garis-garis berambut radial. Ciri yang kelima, memiliki segmen perkapuran di bagian permukaan talus yang berbentuk seperti kipas. Dan ciri yang terakhir yaitu hidup pada substrat berpasir, batu, patahan karang, dan substrat campuran. Berikut adalah contoh gambar dari rumput laut Padina SP. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farida. Selanjutnya yang keempat ada Geldium sp atau rumput laut merah. Cirinya itu yang pertama ditemukan pada kedalaman 2-20 meter. Yang kedua, di persebarannya terdapat pada perairan yang memiliki pantai berbatu. Yang ketiga, memiliki ukuran kecil, panjang lebih kurang 20 cm dan lebar 1,5 mm. Yang keempat, batang utama tegak dengan bercabangan biasanya menyirit. Yang terakhir, talus berwarna kemerahan, coklat, dan hijau kecoklatan. Berikut adalah contoh gambar dari Geldium sp. Next. Yang kelima ada Chaulerpa rhezomosa atau anggur laut. Ciri-cirinya, satu, memiliki talus utama yang tumbuh menjalar dengan ruas batang utama yang ditumbuhi akar yang pendek. Yang kedua, talus membentuk stolon merambat yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, agak gepeng dengan mendukung percabangan membentuk bulatan-bulatan bertangkai. Yang keempat, panjang ramuli dapat mencapai 8-5 cm. Yang keenam, tumbuh di daerah terumbu karang pada substrat karang mati, pecahan karang, pesisir yang berlumpur dan lumpur. Hanya tumbuh pada daerah pasang surut rendah yang masih tergenang air. Ditemukan pada terumbu karang di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Memiliki talus yang membentuk spora, namun tumbuh pada bentuk yang berbeda. Yang terakhir, berwarna hijau rumput, ujung membengkak atau seperti manik-manik atau berbentuk bola. Baik, kita mulai dari habitat rumput laut. Oke, di dasar laut, rumput laut hidup menempel pada benda-benda padat, seperti batu dan karang mati. Selain itu, rumput laut dapat menempel pada rumput lainnya. Alat penempelnya pun bervariasi. Ada yang menggunakan cakram pelekat, contohnya adalah Gracilaria. Ada pula yang menggunakan stolon merambat, contohnya adalah
Caulerpa. Rumput laut hidup di daerah pasang surut hingga kedalaman beberapa meter. Namun, daerah tersebut masih tertembus oleh cahaya matahari. Keberadaannya masing-masing jenis tumbuhan ini sangat bergantung pada berbagai faktor oceanografis, seperti sifat fisika, sifat kimia, dan dinamika perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan pantai yang sangat baik dan juga memiliki posisi strategis sebagai penghasil rumput laut. Kita tahu bahwa rumput laut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun, jika kita hanya mengandalkan produksi dari alam, tentunya rumput laut akan habis juga. Untuk itu, setelah melihat peluang tersebut, diperlukan usaha untuk meningkatkan sumber daya hayati perairan yang masih rendah produktivitasnya. Salah satu caranya yaitu dengan pembudidayaan. Next. Berikutnya ada faktor pembatas bagi rumput laut. Itu ada 8 faktor. Yang pertama, kekeruhan. Kekeruhan merupakan faktor pembatas bagi proses fotosintesis dan produksi primer perairan karena mempengaruhi penetrasi cahaya matahari. Menurut Boyd tahun 1948. Yang kedua itu ada suhu. Suhu air meskipun tidak berpengaruh mematikan, namun dapat menghambat pertumbuhan rumput laut. Rumput laut biasanya dapat tumbuh dengan baik di daerah yang punya suhu antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Afrianto dan Liviawati 2001. Yang ketiga ada salinitas. Menurut Kadi dan Atmaja dalam Latif 2008 menyatakan bahwa penurunan dan peningkatan salinitas di atas batas optimum tidak menyebabkan kematian, tetapi mengakibatkan rumput laut kurang elastis dan mudah patah dan pertumbuhannya akan terhambat. Salinitas dapat berpengaruh terhadap proses osmoregulasi pada kehidupan rumput laut. Aslan 2003. Yang keempat ada pH. Menurut Chapman tahun 1962 menyatakan bahwa hampir seluruh rumput laut menyukai kisaran pH antara 6,8 sampai 9,6. Sehingga variasi pH yang tidak terlalu besar tidak akan menjadi masalah bagi pertumbuhan rumput laut. Next. Faktor yang kelima, sebelumnya, maaf. Ya, faktor kelima, kedalaman. Kedalaman merupakan faktor pembatas dikarenakan kondisi ini untuk menghindari rumput laut mengalami kekeringan dan mengoptimalkan perolehan sinar matahari. Yang keenam ada arus. Pertumbuhan rumput laut akan semakin cepat karena difusi nutrien ke dalam sel tanaman semakin banyak sehingga metabolisme dipercepat. Menurut Sugiarto, ITL tahun 1998. Yang ketujuh ada nitrat. Menurut Boyd tahun 1982, batas toleransi nitrat terendah untuk pertumbuhan alga adalah 0,1 ppm, sedangkan batas tertingginya adalah 3 ppm. Apabila kadar nitrat di bawah 0,1 atau di atas 3 ppm, nitrat merupakan faktor pembatas. Dan yang ke-8 ada fosfat. Fosfat dapat menjadi faktor pembatas baik secara temporal maupun spasial karena sumber fosfat yang lebih sedikit di perairan. Kisaran fosfat yang optimal untuk pertumbuhan rumput laut adalah 0,051 sampai 1 ppm menurut Indriani dan Sumiarsi tahun 1999. Selanjutnya, peranan rumput laut. Peranan rumput laut penghasil oksigen dan tempat perlindung bagi ikan-ikan dan udang dari predator dan sebagai biologi filter. Ikan dan udang membuang kotoran yang dapat dipakai sebagai nutrien oleh rumput laut. Rumput laut menyerap CO2 terlalu hasil pernapasan ikan dan pada udang. Selain itu, juga menurut Ijati tahun 2004, menurut rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan yang juga berperan sebagai biofilter. Karena dalam pertumbuhannya, rumput laut menyerap nutrien atau amonia, nitrat, dan nitrit dari media perairan secara difusi melalui dinding halusnya. Selain itu, rumput laut juga
mempunyai kemampuan mengabsorpsi unsur atau senyawa lain bagi logam berat. Dijelaskan pula oleh Sutito tahun 2005 dalam Ditjen Perikanan Budidaya 2005 bahwa rumput laut sebagai tumbuhan air dapat menyerap degrasi bahan organik air dalam yang akan diperlukan untuk pertumbuhan, sehingga mengurangi resiko meningkatnya bahan organik air. Rumput laut memiliki banyak peranan penting bagi manusia. Ilafis dan Ildarti tahun 2000, rumput laut telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan manusia. Menurut Atmadja, tahun 1996, pada awal 1980, perkembangan permintaan rumput laut di dunia meningkat seiring dengan peningkatan pemakaian rumput laut untuk berbagai keperluan, antara lain di bidang industri, makanan, tekstil, kertas, cat, kosmetika, dan farmasi atau obat-obatan. Di Indonesia, pemanfaatan rumput laut untuk industri dimulai untuk industri agar-agar atau Gelidium dan Gracilaria. Kemudian untuk industri kerajinan, Eusema, serta untuk industri Algiana atau Sargassum. Selanjutnya yaitu pemanfaatan rumput laut. Yang pertama, industri perikanan, mengikat air untuk membentuk gel, menghindari rusaknya protein, menstabilkan air atau emulsi lemak selama persiapan, pemasakan, dan penyimpanan. Pada industri bir, wine, dan cuka untuk mempercepat dan memperbaiki kejernihan larutan. Pada industri minum coklat susu, memperbaiki viskositas. Pada pembuatan es krim, mencegah pembentukan kristal es dan meningkatkan rasa. Yang kedua yaitu industri non-pangan, dimanfaatkan dalam farmasi, kosmetik, kertas, cat, pakan ternak, insektisida, bioetanol, dan biogas. Yang ketiga yaitu dimanfaatkan secara langsung dalam bentuk segar maupun kering. Yang terakhir yaitu melalui proses ekstraksi untuk dimanfaatkan kandungan hidrokolitnya. Adapun dampak kegiatan manusia terhadap rumput laut adalah yang pertama itu manusia masih banyak membuang limbah ke laut sehingga ini berdampak buruk atau merusak kualitas rumput laut, bahkan bisa mematikan rumput laut. Yang kedua, beberapa wisatawan yang berkunjung ke pantai yang membuang sampah sembarangan akan mempengaruhi pertumbuhan pada rumput laut. Yang ketiga, kegiatan snorkeling juga membawa pengaruh buruk bagi pertumbuhan ataupun kualitas rumput laut. Yang keempat, beberapa petani rumput laut di wilayah Indonesia membudidayakan rumput laut sehingga rumput laut dapat terjaga kelestariannya. Yang kelima, beberapa nelayan atau illegal fishing yang menggunakan alat tangkap seperti pukat atau sejenisnya akan dapat merusak ekosistem yang ada di laut termasuk terumbu karang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah yang tidak mempunyai akar, batang, serta daun sejati. Tumbuhan ini umumnya melekat pada substrat yang berbentuk halus. Rumput laut juga merupakan gabungan dari beberapa tanaman yang tidak bervaskular dan memiliki pigmen klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Pada rumput laut tidak terdapat perbedaan antara akar, daun, dan batang antara satu jenis alga dengan alga yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh seluruh unsur tubuh dari rumput laut adalah unik yang disebut talus. Habitat rumput laut di dasar laut dengan hidup menempel pada benda-benda padat. Habitat rumput laut di dasar laut dengan hidup menempel pada benda-benda padat seperti batu dan karang mati. Selain itu, rumput laut dapat menempel pada rumput lainnya. Alat penempelannya pun bervariasi. Ada yang menggunakan cangkam pelekat, ada pula yang menggunakan stolon merambat.
Rumput laut hidup di daerah pasang surut sehingga kedalamannya berbeda beberapa meter. Namun daerah tersebut masih tertembus oleh cahaya matahari. Keberadaannya masing-masing jenis tumbuhan ini sangat bergantung pada berbagai faktor oceanografis seperti sifat fisika, sifat kimia, dan dinamika perairan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya.